Kalau kita di Lombok, wabil khusus kalau yang di rumah, Lebaran Topat itu pas hari H Lebaran Topat itu biasanya diadakan acara zikir dan doa di masjid maupun di musola-musola, digandeng atau dibarengkan, disandingkan dengan ngurisan. Sebenarnya Lebaran Topat itu kan dirayakan oleh orang-orang yang memang puasa Syawal pada dasarnya. Oke. Ya, karena setelah Lebaran Idul Fitri, maka akan ada di situ sunnah puasa Syawalnya. Oke. Nah, yang dimana dalam hadis dikatakan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sitan min Syawal kana kasiyamad dahri. Kalau Lebaran Topat itu sebutan lainnya juga Lebaran Nina. Cocok. Ya. Ini Amak Macal yang ngomongin bukan. Iya, itu ada kaitannya dengan ya, sesenggat tadi. Mataram. Ya. Apa korelasinya Syawal kemudian dengan pasca Ramadan kemudian dengan pernikahan? Kenapa dia banyak sekali tunggu kau di bulan Syawal? Kenapa Syawal itu malah identiknya dengan sebagai bulan pernikahan? Bilang begitu, Pak. Apakah itu juga bagian daripada warisan budaya selain daripada Lebaran Topat di Syawal, atau memang itu kreasi siapa begitu yang sampai sekarang masih dilestarikan? Gimana? Ngomak bersama selamanya. Ngomak obrolan bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ngomak, ngobrol bermakna. Alhamdulillah kali ini kita masih diberikan umur yang panjang dan diridhoi berkumpul oleh para teman-teman. Ada Jembrang, ada Elhaq, dan tentu narasumber kita yang alhamdulillah bisa berkesempatan hadir untuk bisa memberikan hal yang terbaik bagi kita semua, tentunya di Ngomak, ngobrol bermakna. Jangan lupa ini makanan khasnya, namanya komak. Ya, komak. Alhamdulillah, sebelum kita bincang bersama narasumber kita Jembrang, perlu kita ketahui dulu siapa beliau, dari mana beliau. Beliau adalah Erwin Junandi. Tepuk tangan buat beliau. Ini biasanya dipanggil itu Babe Wiwin. Babe Wiwin. Iya, kenapa bisa dipanggil Babe Wiwin? Orang Jakarta. Iya, benar. Dia orang Jakarta, dia lama di Jakarta, dia mondok di Jakarta, balik ke Lombok, tepatnya lahir Babe di... itu memang panggilan khasnya Jakarta. Ya, perlu kita tanya dulu sama beliau. Nanti aja. Berarti ya. Nah, Babe Wiwin yang menyelesaikan studi di pondok pesantren yang alhamdulillah beliau sudah menyelesaikan tasmi, hafiz Quran. Alhamdulillah bisa kita akan menimba ilmu seperti apa sih tentang Babe Wiwin dalam kesehariannya, dalam profesinya. Selain dia lulusan di pondok pesantren di Jakarta Selatan, beliau juga Babe Wiwin juga sebagai pendakwah yang ada di Kota Mataram. Kenapa saya bilang seperti itu? Beliau di Kemenang, Oke. Kota Mataram, khususnya di Kuas Laparan. Yang kedua, beliau juga sebagai imam. Beliau juga sebagai penganyam. Iya, Penganyaman. Anyam manok, Oh. Anyam dale. Perkeditan. Ya. Jadi kalau Kak Fadli itu Amakli itu kan bewaran, bertutur. Kalau dia sahabat tekukur. Oke. Ya. Nah, selain dari itu juga Babe Wiwin dia juga berprofesi sebagai, ada yang tahu kira-kira? Belum tahu nih. Kalau dari gelangnya Pak Ya, dari gelangnya. Iya. Itu kayaknya sudah kultivasi Pak.
Oh iya, kultivasi. Iya, sudah kultivasi deracin, Pak. Rajin. Oh. Iya. Berarti drakor. Berhenti, Pak. Ya. Deracin aja. Ya. Itu saja bincang kita bersama awalnya sama Bebe Wiwin, dan nanti kita akan bahas lebih menarik lagi sebab pada malam ini masih bulan Syawal ya. Baru saja kita sudah melewati namanya pendidikan tarbiyah Ramadan yang nanti 11 bulan itu menjadi sambung kita untuk menuju akhirat yang tentunya kita proses berada di dunia. Untuk itu sebelum kita ke Babe Wiwin, perkenalkan ini ada, perkenalkan dirinya saja karena kalau saya mengenalkan berbeda itu nanti. Sebenarnya dari tadi saya mau ngomong ya. Oh, gitu. Profesinya apa boleh ditebak? Saya mau ngomong itu. Apa? Saya kan kepala SPPG. Kenapa gitu? Kenapa gitu? Saya tahu sih kepikiran aja. Kepikiran aja. Iya. Ya memang kita tahu sekarang ya SPPG yang ada di NTB lagi. Oke, Ya. saya Jembrang. Nah, Sering dipanggil Jembrang sama Om Ali. Di sini Insya Allah paling muda. Alhamdulillah. Nah, itu juga berkaitan dengan profesinya beliau. Begitu. Iya. Karena dia paling muda, nanti akan dituakan. Sebelum siap tua. Lanjutnya, Kenalan lagi. iya kenalkan. Saya LH LC MBA lulusan Cakri Mataram Babakan. Oh, Bapak. Itu saja. Bang Wiwin dalam kesehariannya selain dari profesinya adalah nanti dia yang lebih jelas memperkenalkan profesinya. Beliau itu aktif di banyak organisasi. Kenapa saya bilang dia jadi imam, jadi khatib, jadi pendakwah, jadi penyelesaikan masalah-masalah orang di warganya. Banyak sekali profesinya, organisasi yang dia ikuti. Pertama DMI, benar? Iya benar. Kedua juga Majelis Ulama Indonesia Wilayah Kota Mataram. Beliau juga Ketua Dirda LPPTKA BKPRMI Kota Mataram. Tepatnya Tepatnya bidang pendidikan. Bidang pendidikan. Nah, beliau juga Kepala TPQ. Beliau juga Sekretaris Yayasan. Beliau juga aktif di berbagai aktivitas-aktivitas yang dakwah tentu Ngejim. di Islamic Center. Ya, tidak hanya itu, di masyarakat beliau juga dikenal sebagai tempat orang belajar tentang Quran tentunya, dan tentang agama Kirain tempat minta air, Pak. minta air, iya juga sih. Di Minta air. SMP begitu, Pak. Oh, kadang-kadang juga begitu. Oh, kadang-kadang. Kadang-kadang juga begitu. Ya. Selain dari itu juga beliau di masyarakat dikenal sebagai imam besar di situ. Walaupun dia masih ya, walaupun seperti itu, dia ketua takmir masjid yang ada di Dasar Agung. Seperti apa beliau? Nanti beliau akan jelaskan. Kita akan langsung kepada inti poin apa yang kita akan bahas pada malam hari ini. Tepuk tangan buat Bang Wiwin dan Ngoma. Tepuk tangan buat semuanya. Ya, Bang Win, Siap. Amali lagi makan tarik. Saya tertarik dengan kenapa mesti harus dibuat tarik itu pada bulan Ramadan dan akhir dari Ramadan menuju Idul Fitri. Itu. Nah, berkaitan dengan ilmu tarik menarik. Jadi pembahasan kita sekarang adalah Ramadan, pasca Ramadan yaitu halal yaitu Syawal. Kira-kira kenapa mesti harus kita lebaran? Ada apa dengan lebaran? Kan bahasanya Idul Fitri, benar ya? Kenapa mesti harus ada kata lebaran? Gimana Lal? Lempar nih. Aduh. Ada narasumber kita. Ya, silakan diperkenalkan diri. Tadi ya belum perkenalkan. Sudah diperkenalkan panjang sekali ya. Iya, taklimahnya panjang sekali. Malah takutnya beliau lebih tahu narasumber daripada narasumber itu sendiri gitu.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'du. Pertama-tama sebelum lanjut ke perkenalkan, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang ceria dan bahagia. Mudah-mudahan mendapatkan rahmat dan berkah untuk kita karena kita membahas sesuatu yang bermakna. Kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa ya istilahnya silaturahmi lah, silaturahim di masih dalam suasana Lebaran atau Idul Fitri, tepatnya di bulan Syawal ini kita masih terus bisa saling memaafkan satu sama lain, mengunjungi satu sama lain. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kemudian yang untuk lebih kalau kata pepatah ya, tak kenal maka kenalan gitu ya. Karena kita kenal maka kita kenalan gitu kan, baru menuju tak kenal maka tak sayang. Cocok. Hah? Saya nggak mau sayang. Tiang Erwin Junanti seperti yang dikenalkan tadi, tiang asli Dasan Agung, Blesteran tepatnya. Bapak Gapuk, Ibu Peceruk. Nah, Oke. itu saya kira Blesteran itu hanya Eropa, WNA, WNI, WNA, WNI. Ya. Oh, gitu. Wani. Nah, Ya lanjut. Ya. Jadi di Dasan Agung itu lingkungannya kurang lebih ada 13 lingkungan, di antaranya ada lingkungan Gapuk Utara, itu disingkat dengan Gapura. Gapura. Wow. Gapuk iya, Utara. Gapuk Utara. Ada juga Peceruk. Nah, ini Peceruk, ibu dari Peceruk, kemudian bapak dari Gapuk. Yang lahir di Gapuk, besar di Gapuk, kemudian alhamdulillah tamat sekolah dasar di SDN 3 Dasan Agung. Kalau teman-teman bilang dulu SD Telu Dasan Agung. Nah, kemudian yang lanjut ke Pondok Pesantren Al Islahuddin Kediri, tepatnya di Pondok Pesantren Darul Quran fi Tahfidil Quran di Al Islahuddin. Kurang lebih di situ hampir ya 10 tahun lah, dari sanawiyah kemudian aliyah sampai dengan kuliah juga di situ di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Mustafa Ibrahim Al Islahuddin Kediri. Baru setelah itu barulah melanjutkan ke Al Quran Center An-Nawa Indonesia, itu tepatnya di samping Keling Tower. Kalau mungkin yang pernah ke Jakarta Selatan ada Keling Tower, kayak towernya paling tinggi, itu di sebelah utaranya ada perumahan elit. Di situ kita rumah Quran, tepatnya di situ Al Quran Center itu rumah Quran. Nah, di situ diambil dari setiap provinsi itu 2 utusan. Jadi kita punya teman dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke ada. oh berarti Dari Sabang. makanya tadi dipanggil Babe, berarti lulusan Jakarta. Ya, Berapa lama di situ? kalau kurang lebihnya sih sekitar 5 tahun ya. 5 tahun. Ya, di An-Nawa Centernya, Al-Quran Centernya itu sekitar 3 tahun, kemudian lanjut di Jakarta Timur. Di situ ada pondok pesantren tahfiz juga, namanya Al Hayatuna di Condet. Kalau kita mau ketemu jalan paling harum di Indonesia itu ada di Condet dia. Karena di sepanjang jalan itu jualan minyak wangi semua. Di Pantas dari pas Babe datang itu harum juga sih. Harum sekali. Iya. Berarti masih kecoret. Masih bau harum. Tadi saya baru datang, ada bau harum ya. Wajar. Bau sekali condetnya. Ada Iya. condet-nya. Iya, soalnya kalau di Sasa kan dicondet. Nah, dicolek. Oh, dicondet. Condet. Oh, condet ya. Ada condet ya. Ada namanya codet, Pengobatan kan. Iya. Oke, lanjut Babe. Oke. Lanjut. Berbicara tentang codet, lanjut. Iya. Jadi di Condet itu di seberangnya ada disebut dengan Sungai Ciliwung. Nah, Sungai Ciliwung itu yang sering meluap, itu yang menyebabkan banjir di sekitar
daerah Condet itu. Pernah renang di sana, Babe? Pernah renang, ikut membantu warga di sana untuk mengamankan barang-barang berharga dan lain sebagainya. Nah, Itu ini langganan itu tiap tahun. itu yang pertanyaan, mengamankan barang-barang berharga. Iya. Wow, profesinya berbeda. Iya. Babe yang bener, Bang. Dan ini juga, Jem. Eh, Ciliwung. Ciliwung. Ciliwung itu berkaitan dengan Side, yaitu yang sering naik gunung, turun gunung, lewati lembah dan Ninja Hattori dong. sawah itu sebagainya, sawah ladang itu kuseberangi. Di situ kan ada Ciliwung, ada jenis padi namanya Ciliwung. Ciliwung. Iya, 46 dan Ciliwung. Apa itu? Iya, jenis padi namanya Ciliwung. Saya baru tahu. Kalau kita makan itu jenis pare atau nasi Ciliwung, mai lembi enggak, nanti Ciliwung. Itu pare. Makanya ketika kita ketemu sama Babe Erwin, kita juga ikut menjadi condet. Jadi harum dan Iya. mengharumkan. Soalnya beliau memang tepeng, songkoknya berbeda. Juga ornamen dalam badannya juga Berbeda. berbeda. Iya, ornamen. Saya kalau dengar kali Ciliwung itu jadi Ngeri. ya ingat nonton berita. Oh. Sering banget di TV itu diberitakan kali Ciliwung. Banjir. Kalau saya ingatnya Ahok, Pak. Ahok, Iya. dia kenapa Ahok? Iya, nanti aja deh. Dia memang. Babe. Oke, lanjut Ben. Ya, kemudian di An-Nawa Indonesia, di situ wisuda Qur'annya, kemudian di Alaya ayat benarnya, sedikit memperdalam ilmu tafsir lah. Bersama Kiai Haji Ali Ahmadi MA Al-Hafiz yang jadi pimpinan pondok pesantren, juga jadi dosen dan lain sebagainya. Jadi setiap bulan Ramadan kita punya acara kalau di pondok itu iktikaf. Jadi kita anak pondok dibawa iktikaf selama 10 hari keliling di masjid-masjid seputaran Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, bahkan Jakarta Pusat. Itu kita kerjasama dengan takmir masjidnya, kita di situ iktikaf, kemudian Bapak Kiai nanti menyampaikan kajian subuhnya atau kajian ba'da tarawih dan lain sebagainya. Bahkan Pak Kiai keliling juga untuk mengimami tarawih 1 juz di seputaran Jakarta. Dan kesehariannya sekarang setelah back to the Lombok. Ya, setelah balik ke Lombok banyak cerita menarik lah awal-awal kita di Lombok ini. Yang balik dari Jakarta itu sekitar tahun 2015, Berapa tahun di sana jadi? sekitar 5 tahunan Oke. lah ya. Dari 2000. Satu periode berarti. Ya, satu periode tepatnya. Jadi pernah di Jakarta itu 4 tahun berjalan lah mengikuti tahun baru di sana di Saya Monas. kira jadi DPR di situ. Makanya saya bilang Insya Allah, insya Allah. Makanya saya bilang satu periode. Agaknya rempet. Iya, iya sekali. Periode ya. Iya, Insya Allah, insya Allah. Allah. Oke, ke mana kita? Balik ke Lombok 15 Ya, tahun 2015. tahun 2015 kita balik ke Lombok. Alhamdulillah di rumah juga ada yayasan, kita berkecimpung di situ. Kemudian ya yang namanya kita manusia ya, nah, di situ kita sudah mulai mengembangkan lah kehidupan yang lebih lanjut ya, pernikahan. Di situ kita menikah dan lain sebagainya di 2015 itu. Nah, baru di tahun 2017 kita tahun 2017 itu sebelum gempa kan, gempa kita tahun 2018 lah ya, atau ya seputaran itulah. 2017 yang dipilih menjadi takmir masjid At-Takrim, kemudian seperti yang disampaikan Ahmad Fadli tadi atau Ahmad Li tadi, yang sudah mulai bergabung di beberapa organisasi-organisasi yang ada di Kota Mataram, wabil khusus organisasi kemasjidan, dan kita mengembangkan lebih-lebih di gempa itu. Kita tahu masyarakat kita sangat trauma dengan kondisi saat itu yang sangat mencekam gitu kan. Bukan dalam hitungan jam lagi, bahkan gempa itu datang dalam hitungan menit gitu kan. Nah, disitulah kita memberikan sedikit trauma healing kepada masyarakat melalui bacaan-bacaan Al-Quran atau tadarus Al-Quran, yang dimana itu berkembang sampai sekarang di lingkungan Iya, Al-Quran. sampai mau dia Ramadan,
tidak Ramadan, Iya. pasca Ramadan. Nah, awalnya tetap tawa itu saya dengar Nggih. dan saya saksikan itu di sana Jem LH. Ketika saya sholat di situ, dia ngaji setelah orang selesai sholat sana berjamaah langsung ngaji, ambil sab semuanya, baik tua, muda, anak-anak, remaja, semua di situ. Saya bilang ini kan bulan Ramadan, bukan bulan Ramadan. Ya justru karena dia tidak Ramadan, kenapa mesti harus kita hilangkan Al-Quran itu hanya di Ramadan aja? Nah, itu berkat dari beliau. Tepuk tangan buat beliau semuanya. Mantap. Ya itulah sekedar trauma healing untuk masyarakat, karena kita tidak mampu mendatangkan motivator atau psikolog gitu Motivator. ya. Tapi kultivator yang ada. Ya, Dan eksekutor. Iya, eskavator. Ya, berkaitan dengan tortor. Tor monitor. Monitor. dua. Kalau di Blend. di Blencong, di Durida atau di Kopang kan pasti berbeda-beda cara untuk merayakan setelah 6 hari pasca Ramadan, Idul Fitri, yang biasanya kita sebut namanya Lebaran Ketupat. Memang di Lombok aja yang ada Lebaran Ketupat. Kalau kita lihat di beberapa daerah juga ada. Oke, Ya, ada. termasuk di Jawa, di Madura, di Aceh dan lain sebagainya. Itu semua merayakan Lebaran Ketupat, tapi mungkin dengan tradisi-tradisi sesuai dengan kebudayaan yang ada di masing-masing daerah seperti itu. Oh gitu. Ya. Kalau kita di Lombok, wabil khusus kalau tiang di rumah, Lebaran Topat itu pas hari H Lebaran Topat itu biasanya diadakan acara zikir dan doa di masjid maupun di musola-musola, digandeng atau dibarengkan, disandingkan dengan ngurisan. Mulisan. Ya, sambil selakar, kemudian ngurisan, setelah itu baru ziarah makam, karena di masjid juga ada makam di situ. Di makam itu setelah ziarah baru kita berayang lah, Nah, Begibung. begitu. perayaan maksudnya Tepatnya perayaan tepatnya di mana? Apa istilahnya? di Senagung. Oh, ada Sanagung. Di Iya. Sanagung ada ziarah setelah zikiran. Iya, ada ziarah makam. Itu bisa didetailkan makam yang dia maksud Mbak Bewit. Nah itu kalau untuk konkretnya makam tersebut sudah yang coba wawancara beberapa tokoh tua, tokoh adat maupun tokoh agama yang ada, memang dari cerita ke cerita itu berbeda-beda. Ada yang berpendapat bahwa beliau adalah orang alim yang pernah singgah di situ, kemudian menyebarkan dakwah juga. Ada juga yang berpendapat bahwa beliau itu kesatria dan lain sebagainya. Tepatnya di mana? Pas di depan Masjid At-Takrim dia. Oh. Kalau antum masuk ke Masjid At-Takrim di Hmm. depan mimbar itu, dan di situ ada dia makamnya. Ada yang berpendapat bahwa beliau adalah habaib, ada yang berpendapat salah satu aulia dan lain sebagainya. Artinya beliau adalah orang yang kita takzimi. Iya. Ya. Bahkan Amar. bukan hanya kita, Mm-mm. sempat juga yang perhatikan beberapa bus juga sempat parkir yang tanya, sempat yang interview dari mana. Beliau dari Jawa. Jadi orang Jawa ziarah ke sini juga, begitu di makam itu. Di makam yang mana? Di makam yang ada di Masjid Di Masjid At-Takrim. At-Takrim tempatnya beliau yang jadi Oke, ketua oke. amirnya. Nah, kebiasaan dari Mbak Bewin bersama teman-teman yang ada di sana, ini Lebaran Topat kan. Kalau di Lebaran besarnya, Lebaran Beli istilahnya, itu seperti apa Sama. tradisi yang dilakukan di sini? Iya, sama. Kalau kita kan semua setelah perayaan Lebaran Idul Fitri, setelah sholat Id dan lain sebagainya, kita ziarah ke orang tua masing-masing, gitu. Dan tapi sebelum itu kita briefing dulu di masjid dengan mengucapkan apalah kepada masyarakat, baik itu lewat sholat Idul Fitri dan lain sebagainya. Baru setelah itu kita ziarah ke orang tua masing-masing yang masih hidup. Kemudian yang sudah meninggal dunia juga kita ziarah kubur, mungkin ba'da zuhurnya atau ba'da asarnya. Bahkan ada juga yang salah satu tokoh agama
Itu yang biasanya ziarah kubur bahkan sebelum dari perayaan sholat Idul Fitri. Jadi kalau dulu-dulu yang perhatikan itu jam 3 malam itu sudah persiapan. Iya, kalau dulu kan belum ada lampu seperti ini, masih Pakai obor. ya masih belum ada lampu LED dan lain sebagainya. Dulu pakai tiles trunking yang dikompar. Ya. Cukup tua ternyata Babe. Kan babe. Oh iya ya. Babe. Iya. Lanjut Ben. Ya, jadi dikumpulkan beberapa jemaah, kemudian kita ziarah ke kuburan Gapuk itu untuk di kebun bawah, dan di situ kita zikiran doa, baru pulangnya barulah persiapan sholat Idul Fitri. Jem, itu tradisi yang sangat unik yang harus kita lanjutkan dan kita lestarikan. Ya. Apakah selaras dengan hari ini dengan kegiatan-kegiatan yang itu? Kalau saya di Apakah- Bojong ya, di Ya. tempat saya, kalau Lebaran Topat sama Hmm. persis, tapi kita kebetulan tidak ada ziarah makamnya. Hmm. Di situ memang ada ngurisan, kemudian selakar, Hmm. zikiran, doa, dan langsung bergabung. Dan kebetulan tidak ada ziarah makamnya. Kalau ziarah makam biasanya di Idul Fitri, Oh, iya. pasca sholat Id, Hmm. salam-salam semua jangan masjid itu bersalaman sampai muter sudah itu, dan nunduk bersalam. Nah setelah salam selesai, duduk zikiran, kita zikirkan semua yang di kuburan itu, yang dikubur. Semua Karena kan tempat ya. kecuali sampai semut, Karena bangun. kita tahu bahwa tidak semua, mungkin ya tidak Hmm. semua Keluarga. yang sudah meninggal dunia, Ah, yang keluarganya masih hidup itu tahu cara wirid-wirid, zikir, kemudian itu kira-kira mendoakan. Makanya kita barengan di situ, semua ahli kubur di situ di masjid. Setelah itu baru ziarah. itu bagi kita yang Ya. barangkali yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana kalau pandangan yang lain dengan tradisi yang biasanya di Lebaran seperti yang tadi sudah disampaikan sama Babe sama Cembrang itu, menurut Babe Wiwin sebagai tokoh agama, tokoh budaya dan tokoh muda juga kan per hari ini dengan tradisi itu kadang-kadang kita agak dijauhi oleh beberapa saudara-saudara kita yang barangkali berbeda pemahaman. Ya, Lebaran yang dimaksud dengan Lebaran itu seperti apa? Kalau dari bahasa-bahasa para ulama, sebenarnya laisal aid man libasuhul jadid gitu kan, walakin aid man taqwahu tazid. Masya Allah. Jadi bukan Lebaran itu merupakan sesuatu yang harus baru semua, baju Oh. baru, kemudian harus ada makanan yang mewah dan lain sebagainya, tidak. Tapi sebenarnya Lebaran itu lebih cocok dirayakan orang-orang yang takwanya itu bertambah, takwa tazid wa dunubuhu wa parut dunubuhu, orang-orang yang mendapat pengampunan daripada dosa-dosanya. Oke, ya. Gimana filsuf kita LH? Eh, Apa yang disampaikan sama Babe? saya berpikir begini, ketika yang disampaikan tadi terkait pernyataan ulama atau hadis tadi itu, Ulama ada kayak Ibnu Rajab. Oke. Bagaimana sinkronisasinya sekarang? Artinya tradisi, apakah bisa kita bilang itu sebuah tradisi Lebaran Topat ini, atau memang sebagai bentuk kontrol sosial yang bisa meningkatkan kesalehan masyarakat? Ya. Kalau di dalam hadis maupun di dalam Al-Quran, istilah Lebaran Topat itu tidak akan pernah kita temukan. Baik kan? Tapi Lebarannya ya, Ya, yang Lebaran Topatnya yang nggak ada. Ya. Berarti Lebarannya Ada. 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 Oh, berarti topat itu untuk menyuguhkan Lebaran. Nah itu maksud saya, Babe. Ya. Fungsi kontrol sosialnya kira-kira bagaimana itu terkait dengan Lebaran Topat itu sendiri? Karena begini, kita bisa saja ini sebut saja ini sebuah tradisi yang memang sudah membumi ya. Iya.
turun ya. Yang akhirnya mau tidak mau kita harus lakukan tanpa sadar ataupun tidak sadar. Nah, bentuk dari sinkronisasinya antara kesalehan pribadi setelah Lebaran Idul Fitri sama Lebaran Topat yang ada di Lombok khususnya, kan sebagaimana tadi yang disampaikan sama Pak B, itu kita pergi nyekar, kita pergi ziarah ke makam-makam sebagai bentuk zauq kita kepada alim ulama, sebagai rasa yang memang takzim dan sebagainya. Nah, artinya, itu yang makanya menjadi pertanyaan akhirnya dalam pikiran saya, bentuk kontrol sosial yang akhirnya menjadi apa? Prinsip Lebaran Topat itu apa jadinya? Nah, jadi coba poinnya mungkin Lebaran Topat itu seperti apa? Nah, Iya, secara sederhananya lah. Kalau kita mau berbicara jujur ya, kalau kita mau berbicara jujur dalam diri kita masing-masing. Iya, benar. Sebenarnya Lebaran Topat itu kan dirayakan oleh orang-orang yang memang puasa Syawal pada dasarnya. Oke. Ya, karena setelah Lebaran Idul Fitri, maka akan ada di situ sunnah puasa Syawalnya. Oke. nah, Yang dimana dalam hadis dikatakan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamad dahri. Jadi orang-orang yang berpuasa 6 hari setelah dia berpuasa bulan Ramadan itu sama saja dengan berpuasa 1 tahun. Ramadan misalnya kalau kita hitung 30 hari ditambah dengan Syawal 6 hari itu sudah 36. Kemudian dalam 1 tahun ada 365 hari dan lain sebagainya. Maka itu sama dengan kita berpuasa, seolah-olah kita berpuasa 1 tahun. Makanya dengan motivasi hadis ini, warga kita, masyarakat kita, umat Islam pada umumnya melaksanakan puasa Syawal 6 hari itu, barulah di hari ketujuhnya ada Lebaran Topat bagi orang-orang yang sudah berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Tapi bagi yang tidak berpuasa, mereka berpartisipasi, mendukung kegembiraan tersebut dan lain sebagainya. dan ada nilai ekonomis. Iya. Oke, gimana? Itu di situ nilai kontrol sosial. Seperti Jemrang kemarin kan pergi untuk bertopat-topat. Ya. Pergi bertopat kan Ya, di Batu Layar itu. Ah, Nah, tradisi-tradisi itu kan menarik untuk silaturahminya lebih kuat. Terus tidak hanya silaturahminya lebih kuat, pasti akan menumbuhkan hal-hal yang baik di situ, ekonomi, yang tadi membaur dengan masyarakat, yang tadi ada ketegangan sosial, jadi bisa melepuh dari itu. dan ternyata Gimana? di Pulau Lombok itu tidak hanya ada Lebaran Hari Raya Idul Fitri, kemudian Lebaran Topat, tapi ada juga namanya Lebaran Adat. Wah, ini menarik. Nah, kebetulan kemarin saya hari Kamis itu hari keberapa itu setelah itu? 3 hari. 3 hari setelah Idul Fitri, ternyata saya datang itu 1 hari setelah Lebaran Adat yang di Bayan. Oke. Ya. Jadi Lebaran Idul Fitrinya ada, Lebaran Adatnya ada, Lebaran Topatnya juga ada. Lebaran Misalnya adatnya Lombok. setelah Lebaran Idul Fitri. Oke. Kenapa mesti harus topat? Gitu. Kenapa mereka harus ke topat gitu? Iya. Kenapa nggak pesor gitu? Terorot gitu. Iya, benar. Kenapa harus topat? Bantal kayak gitu kan? Iya. Payung kayak. Kenapa harus topat? Kira-kira filosof gimana itu topat itu? Saya narasumber. Ini kita diskusi. Iya. Ya nanti menurut Babe akan lebih menguatkan lagi seperti apa Iya. topat itu. Kalau secara filosofinya, Ya. ada dua ambigu yang memang saya temukan. Yang pertama, sebuah kita lihat dari bentuk topat itu sendiri, proses saling silang dalam mengikat, dalam mengikat yang isinya itu nasi putih. Bagaimana yang akhirnya bungkus itu
bungkus kotor yang saling mengikat, entah kan artinya selang-seling ini kan kesana kemari ya kan, Iya. kesana kemari dalam bentuk bentuk apa namanya ya? Apa istilahnya? Apa istilahnya? Layang-layang ya. Belah ketupat. Itu dia. Tapi itu belum bisa untuk belah ketupat. Nanti harus belajar dulu di dia. Something ya, itu artinya something. Iya, iya. Oke, lanjut. Kayaknya saya punya jawaban tadi tuh. Nah, satu sisi Ya. makna yang saya pikirkan itu adalah bentuk budaya memang yang membumi tadi, yang memang tidak bisa dipisahkan dari dakwahnya orang-orang terdahulu sebagai apa ya, jalur masuknya dakwah Islam ke Sasak itu sendiri. Akhirnya ada sendiri lebaran topat itu yang dibawa dari Jawa. Memang resapan dari Jawa ini lebaran. Ketupat di Jawa, di sini topat. Ya, Benar. Jadi sisinya itu 4 kan? Iya. Sisinya 4. Cara dibuat itu juga harus benar-benar teliti, benar-benar dengan hati, ikhlas dan kekuatan jiwa harus sehingga bisa dibuat itu. Lemutnya kekerutean, namanya kedekaman ini jari, sekit. Ini jari deh. Dan ini jari. bisa buat teman enggak? Sebelum bisa. Nah, ada sesenggak Sasak yang bilang tapi agak apa Agak menarik sesenggak untuk bukan. disampaikan. Bukan menarik sih, tapi Coba. agak apa ya bahasa Dua, istilahnya tiga. biar tidak terlalu jelas. Didengarkan, besok kita akan membacakan kata tentang ketupat. Mau tendek tahu pinak topat. Nah, Lemak cocok. Seninen. Oh gitu. Ya, oke. Saya pernah dengar salah satu literatur budaya Sasak menyampaikan kalau lebaran topat itu sebutan lainnya juga lebaran Nina. Cocok. Iya. Ini Amak Macal yang ngomongin bukan. Iya, itu ada kaitannya dengan yang sesenggak tadi. Mataram. Ya. Sesenggak tadi tapi tidak berani saya ucapkan kan terlalu kotor. Tapi menarik tadi tuh. Lebaran Harus, Nina harus. berarti Iya, kalau harus, Idul harus. Fitri lebaran mah ame. Ada lebaran bele dan lebaran kode. Tapi Fitri Fitri Nama perempuan. Iya, nama perempuan ya. Nah, nah berkaitan dengan lebaran dengan Idul Fitri. Seperti apa maksudnya Idul Fitri? Kan ada yang tadi disampaikan bahwa lebaran. Terus ada juga yang menyampaikan Idul Fitri. Kira-kira apa makna yang terkait dari lebaran dan Idul Fitri? Kalau kita telusuri dari segi bahasanya, Iya. lebaran itu kan bisa diartikan sebuah lembaran baru lah. Jadi setelah mengikuti bulan Ramadan, nah kita membuka lembaran baru setelah kita mendapatkan pendidikan tarbiyah Ramadan itu sendiri untuk bagaimana menjadi lebih baik. Jadi setelah kita lebaran artinya apa? Kita membuka lembaran putih kembali dan lain sebagainya, kita apa kosong-kosong, dan maka disebut lebaran, sebuah lembaran baru dalam kehidupan. Kalau Idul Fitri, Kalau Idul Fitri kan dari bahasa Arab. Bahasa Arab. Itu artinya kembali, kemudian Fitri artinya kembali kepada ya fitrah kesucian. kalau minal aidin wal faizin. Minal aidin itu ucapannya. Minal aidin wal faizin itu sebuah doa juga kan, sebuah kita kembali kepada dan banyak juga orang yang mempersoalkan tentang minal aidin wal faizin, ada taqabbalallahu minkum. Dan saya yakin orang yang permasalahkan itu adalah orang yang suka bermasalah gitu. Oh, yang suka rumah saya saya. dong. Saya bermasalah kan itu, Pak. Kenapa lu masih bermasalahkan itu? Karena Oke. kalau saya itu sakit. Ya. Berkaitan dengan Idul Fitri, udah jelas. Berarti Idul Fitri itu berasal dari bahasa Arab, dan Lebaran itu berasal dari Indonesia. Ya. Berkaitan dengan Idul Fitri dan Lebaran, tadi disambung sama filsuf kita El-Haq, itu ada Fitri di situ. Berarti setiap orang yang namanya Fitri itu mestinya Lebaran. Tidak mesti. Oh, enggak mesti. Oh, udah mesti. Oke. Karena bibi saya namanya Fitri. Ya. Tapi saya mau ke arah sini sebenarnya. Bukan. Syawalnya ya. Oh, Syawal. Syawalnya ini. Oke, Syawal. Puasa awal lah. Kenapa Syawal itu identik dengan merari, dengan pernikahan? Ya, ya.
Apa korelasinya Syawal kemudian dengan pasca Ramadan kemudian dengan pernikahan? Kenapa dia banyak sekali aku tunggu kau di bulan Syawal? Kenapa Syawal itu malah identiknya dengan sebagai Siapa bulan yang pernikahan? bilang begitu, Pak? Apakah itu juga bagian daripada warisan budaya selain daripada lebaran topat di Syawal, atau memang itu kreasi siapa begitu yang sampai sekarang masih dilestarikan? Gimana, Pak B? Kalau kita melihat dari tauladan kita, kedua hasanah kita baginda Rasulullah SAW. Jadi salah satu riwayat pernah disampaikan oleh Siti Aisyah, aku dinikahi oleh Rasulullah itu pada bulan Syawal. Masya Allah, itu. Bagian bisa. Berarti ente Syawal besok harus Amin. Aisyah. Pesan ya. Fitri. Oh begitu. Jadi Ingat tuh, Jam. riwayat ya. Gitu, Jam. Sehingga dia tadi bahas tentang Syawal kan. Lebaran tempat itu masih Syawal. Iya, masih Syawal. Jadi Belah dengan ketupat. jangan dengan lebaran nih. Kenapa ditunjuk ke saya terus? Ya. Memang di Syawal, tapi tidak harus bulan Syawal kan? Iya. Sekarang juga bisa. Tapi sekarang banyak ya. Banyak kalau kita di KUA itu Iya. pernikahan banyak. Banyak Syawal ini lagi rame lah. Ya mungkin setelah Ramadan mereka apa istilahnya sudah menahan hawa nafsunya dan lain sebagainya, mungkin di bulan Syawal karena sudah bisa menjadi lebih baik dan lain sebagainya, ya dilangsungkan Syawal. Ikatan yang lebih suci. Menyempurnakan ketakwaannya juga begitu. Elhak, oke. Sebelum kita closing pembahasan kita, mesti harus kita dengarkan nilai apa saja yang perlu kita harus kuatkan di bulan Syawal sehingga bulan selanjutnya akan menjadi hal yang bermanfaat untuk kita pasca Ramadan itu. Berkaitan dengan lembaran baru, lebaran, saling selang, saling silang, saling bagus dan sebagainya. Supaya seperti ini lebaran ketupat, yaitu putih yang tadi hanya tidak bermanfaat, yaitu dari padi dan sebagainya, dan pilihan juga beras yang dimasukkan itu pilihan, dan cara juga diaduk, caranya juga dikerjakan sampai si ngone ampun jadi topat, dan ketika kita nikmati itu luar biasa. Itu kira-kira Mbak B mesti harus disampaikan apa yang perlu kita kuatkan di dalam budaya tradisi kita lebaran ini supaya anak cucu dan generasi penerusnya terus kita akan menjadi baik dengan tradisi itu, karena tradisi ini harus dikuatkan sebab itu berkaitan dengan agama. Ya. Sementara sekarang kan tradisi-tradisi yang kita dapatkan Gen Z, Gen A, Gen semua itu ya. Pak Benny, tapi lanjut dengan jadi. Itu kenapa seperti itu? Perlu dikuatkan sebelum filsuf kita akan bertanya. Kalau kita lihat dari sisi ketupat itu sendiri, di situ ada 4 sisi, ya. Itu kalau dari bahasa filosofinya kita baca beberapa literatur sastra dan lain sebagainya, literatur Jawa juga, itu melambangkan sebuah nafsu sebenarnya. Nafsu itu ada 4, ada nafsu ammaratun bisu, ada nafsu lawamah, ada nafsu sofiyah, ada nafsu mutmainnah. Yang dimana nafsu-nafsu ini apabila kita sudah kendalikan, itu topat itu sendiri itu kan dibungkus di luarnya itu ada apa bahasanya janur ya. Janur. Janur. Ini kalau kita telusuri lagi bahasa janur itu ada kata-kata anur di situ. Janur, anur. Iya, ada cahaya begitu ya kan. Nah, jadi setelah kita bisa merajut ini belahan-belahan yang tadi misalnya yang terbengkalai dan lain sebagainya, kemudian kita rajut menjadi satu kesatuan, di situ bisa kita kendalikan nafsu kita dan lain sebagainya, maka barulah kita akan menemukan sesuatu yang suci dan bersih yang ada di dalamnya. Ya, yang putih tadi. Allah. Kalau kita buka baru di situ ada yang putih tadi itu. Dan di mana di situ juga mengajarkan filosofi besar untuk kita bahwa dia terbuat dari beras loh itu, ya kan?
yang dimana pagi itu juga mengajarkan kita supaya semakin berilmu kita semakin menumbuh. Dan semakin kita nur, Ya, semakin kita percaya di Percaya. hadapan yang Maha Kuasa. itulah. Ternyata semaknawi itu ya prosesi. Dan cara membelah ketupat itu Elham juga dan Ini harus saya perhatikan dulu. Ini cara membelah ketupat itu begini. digosok-gosok begitu Pak. Kosong. Ada doa tersendiri enggak untuk belah ketupat itu? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, cukup Bismillah. Iya, ikro bismillahirrahmanirrahim. Jadi caranya bismillahirrahmanirrahim. Plek. Bukan sembarangannya digini atau digini. Bau digini, tekan batik. Itu bisa kita pakai batik, tapi tidak menarik dan tidak pas pokoknya. Jadi harus dia pakai pisau atau maje yang tepat. Karena harus tepat-tepat dari Baik topat. sampai itu Kali yang kali, aku mau nanya ini. Iya. Siapa? Besok. Kalau kita lihat, kita larikan pada zaman digitalisasi ya. Ya. Zaman digitalisasi ini kan bisa kita bilang zaman individual. Artinya senang mesak, cengik-cengik mesak kan. Nah, sementara Lebaran Topat ini tradisi yang memang kita lihat bahwa ada tasawuf sosial yang kental di sana. Artinya kalau sosial berbicara tentang rame nih, Ya. berbeda dengan individual. Nah, apakah tradisi ini ke depan itu akan menjadi beban sosial atau menjadi membumi, Babe? Iya. Dan bagaimana Jadi caranya? kebaikan. Iya. Dan bagaimana caranya mempertahankan tradisi ini di generasi Gen Z kita? Iya, luar biasa. Ini pertanyaan filosofi juga yang beda. Memang Iya. Elham. Beda. Masih ingat El Rumi ya? Ya, kalau kita perhatikan dari waktu ke waktu, inilah yang kita harus syukuri. Pemerintah kita di Nusa Tenggara Barat maupun di Kota Mataram itu tidak pernah membiarkan tradisi-tradisi seperti ini lepas begitu saja. Bahkan dikemas demikian rupa, dibingkis sedemikian rupa supaya tetap menarik dan supaya tetap masyarakat itu memiliki motivasi penuh di dalam melaksanakan tradisi ini. Kalau berbicara masalah individual dan sosial, ini kan kita berbicara tentang muamalah dan bagaimana kesalahan sosial dan kesalahan pribadi, begitu kan? Justru dengan adanya Lebaran Topat ini akan merekatkan kembali, akan motivasi kembali orang-orang yang tadi misalnya ada sifat individualismenya atau nafsiyah-nafsiyahnya, di sini mereka akan berembaur menjadi satu dengan adanya tradisi-tradisi semacam ini. Sama juga kalau kita mau lebih lihat lebih jauh tradisi Rebo Bontong. Oke. Nah, itu juga bubur putih. ya, itu juga menjadi sebuah tradisi yang dimana harus kita pertahankan Pengarik dengan plat lain. lain. Gitu. Ya, betul. Selagi tidak bertentangan Dengan dengan syariat Syariat, betul. dan juga tidak hanya nilai agama, kemudian nilai budaya, tapi juga menghasilkan Gen Z nilai ya, ekonomi dan Gen Z. nilai pariwisata. Nah, itu ya. Karena kemarin Mewakili Gen Z, inilah beliau. ya kayak Rebo Bontong itu di Gili Trawangan itu jadi nilai pariwisata. Lebaran Topat di kemarin di Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Lombok Timur itu ada pusat-pusat tertentu, Iya. dan itu mengajak banyak wisatawan yang hadir di situ juga. Jadi nilainya dari banyak sisi. Kalau terus-menerus dilestarikan, apalagi pemerintah semakin serius untuk turut melestarikan budaya-budaya begitu. Luar biasa. Pertanyaan yang kedua tadi itu, Babe, Apa itu? terkait Gen Z, terkait Gen Z. Gen Z, ya. Iya, terkait Gen Z bahwa karena kita lihat kan, mohon maaf Gen Z, karakter Gen Z kita ini kan sekarang hanya sebatas melihat apa ya, kalau kita bisa bilang hedon, berbicara tentang hura-hura dan sebagainya. Saya pikir nanti akan berbicara Lebaran Topat ini akan bergeser makna bahwa hanya sebatas Sia-sia Seremonial. seremonial. seremonial yang tidak diketahui bahwa ke jog makam, entah ke ziarah, ya yang kemudian Gen Z
menggeser makna itu. Nah, pesan buat Gen Z sekarang, Mbak Be, Oke, siap. untuk biar tradisi ini bukan hanya sebatas kontrol sosial dan Hanya untuk kalangan milenial ke Iya. atas gitu kan. bukan hanya sebatas kontrol sosial yang kemudian membuat kesalehan sosial tadi. Iya ya. Pesan buat Gen Z. Jadi pesan yang paling indah buat anak muda zaman sekarang, jangan meninggalkan tradisi-tradisi yang baik yang diajarkan oleh orang tua kita. Dan kalaupun kita mau menarik perhatian Gen Z yang pernah beberapa kali mengadakan Rebo Bontong itu, yang dimana yang juga memikirkan bagaimana supaya Gen Z terlibat di situ. Wow, keren. Ya, misalnya saya mendatangkan apa ya, kalau bahasa anak sekarang itu BMX yang kayak yang apa, atraksi. Ya, ya. itu kita datangkan. Jadi di situ mereka tertarik karena hiburannya banyak. Terus kita juga ada live musiknya di situ kita buat, dan kita juga mengadakan permainan-permainan yang mana Gen Z itu juga bisa senang di situ. Pernah kita adakan lomba Mobile Legend di situ, pernah juga kita adakan lomba sepak bola di situ, yang dimana intinya Gen Z itu harus terlibat di situ. Harus kita ikut sertakan Iya, dengan kesenangan dia, tapi dia masuk dalam sistem yang sosial yang pola baik. yang kita ya. Saya kalau mendengar jawaban tadi, saya membayangkan bagaimana tokoh-tokoh penyebar agama Islam dulu datang ke Lombok ketika Lombok masih didominasi Hindu-Buddha. Hindu-Buddha. Dia masuk melalui tradisi-tradisi Si. sama seperti yang diterapkan Sunan-Sunan, ya Wali Songo ya. Jadi masuknya lewat kebiasaannya gitu. Ya, saya sebagai Gen Z juga kalau disuguhkan seperti itu tertarik. Dan jangan khawatir dengan Gen Z sebenarnya. Jangan Iya. sekarang, karena sekarang kita ada tidak generasi khawatir. pasca Gen Z gitu. Kita tidak khawatir generasi Gen Z sama generasi Alpha ini. Tapi yang kita khawatirkan itu nanti secara tidak langsung Lebaran Topat ini bergeser makna karena kebiasaan. Kekhawatirannya LH itu alhamdulillah sudah terjawab dan terbayar Oke. oleh yang Perwakilan. yang mengajak saudara-saudara kita dan saudaranya dia. Oke. Ya, kalau saudaranya dia saja berarti kita tidak peduli. Oke. Tadi dari ketua takmir sebagai Dari Babe. dari Babe juga dia banyak remaja masjidnya itu adalah dia senang dengan beliau, dan beberapa kali saya coba cek sound, cek kepada yang di generasi yang anak SMP SMA itu, dia tanya-tanya, dia senang sama beliau ini. Aja jarang memang dia tahu, sengaja saya seperti apa, siapa ketakmirnya, titik. Oh ternyata dia Ternyata orang condet. memberi harum kayak itu. Dan mewakili Gen Z nih, mewakili Oke, Gen Z. mewakili Gen Z. Ketika tadi kan Nanti kalau nggak benar Gen Z cari. Oke. Ya. Cari. mewakili Gen Z dan generasi-generasi Alpha, Beta, W berikutnya itu. Karena kan tadi ada pesan untuk Gen Z. Nah, sekarang pesan Gen Z untuk generasi sebelumnya. Oke, Gen Z berpesan. Siap. Ada feedbacknya ya. Ya, Saya siap mendengarkan pesan itu. selain daripada kita yang dituntut untuk terus melestarikan, kita juga meminta generasi sebelumnya untuk memberikan warisan tidak hanya dalam bentuk apa yang bisa kita saksikan, tapi dalam bentuk apa yang bisa kita baca. Literasi. Ini permintaan Gen Z yang mungkin Gen Z yang lain terwakilkan dari permintaan itu. Kita juga butuh itu, literasi, literatur untuk ikut melestarikan. Jadi kita tidak hanya meniru, tapi kita tahu maknanya, kita tahu story-nya, kita tahu riwayatnya, timelinenya, kronologinya, kenapa bisa terjadi seperti ini, kenapa budaya ini kita lakukan. Karena mohon maaf, Gen Z sekarang itu kritis. Gen Z itu kalau kita ibaratkan seperti Nabi Musa, kritis dia bertanya, ngapain orang begini, orang ngapain sih ini, kenapa kita harus ketupat, kenapa kita harus ziarah makam. Iya. Jadi wariskan kami Berkaitan juga dengan literasi. time. Oke. Time Is money. adalah waktu yang diperuntukkan bersama dan masa yang akan datang.
Gen Z tinggal tunggu, insya Allah di Ngomak ada nanti berkaitan dengan apa sih tentang lebaran ketupat, apa sih yang dimaksud dengan rebo bontong. Insya Allah nanti ada tulisan-tulisan yang akan dimuat baik di sosial media dan sebagainya. Itu nanti insya Allah akan ada press release atau literasi tentang yang disampaikan oleh Jembrang dan apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita, Babe Erwin, Babe Wiwin. Babe Wiwin. Biasanya dipanggil kalau di sini tidak Babe Wiwin, tapi Junandi. tidak. Apa tadi? Kalau Erjuna Agung. Erjuna Agung. Iya. Ya, Erjuna. Jadi tepat dia Arjuna. Arjuna. Oke. Iya, memang dia Arjuna kan? Masa Arjuni gitu ya. Ya, Arjuna. Ya, closing statement. Ya, karena time is going to over, maka sekarang kita akan sampai kepada closing statement. Ya, kepada narasumber, Bang Babe, seperti apa yang disampaikan closing statement pada malam ini tentang Lebaran ketupat. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah bisa membahas bagaimana lebaran itu sendiri, bagaimana lebaran ketupat dan lain sebagainya dari beberapa literasi-literasi yang sudah pernah kita baca dan kita saksikan. Dan pesan untuk kita semua setelah lebaran ini, mari kita menjadi lebih baik. Kemudian kepada Gen Z, benar yang disampaikan tadi, mereka butuh literasi. Pada satu waktu saya pernah berbicara dengan ketua antara tentang bagaimana filosofi Dasan Agung. Karena Dasan Agung ini juga menarik untuk dibahas. Karena Gen Z atau generasi berikut juga perlu tahu bagaimana sejarah Dasan Agung. Apakah anak Agung itu pernah singgah di Dasan Agung? Kemudian di sini ada Kali Jangkuk yang tembus ke Sesaut, bagaimana filosofinya. Itu mereka perlu tahu. Dan kita sudah menghubungi beberapa narasumber untuk kita bisa bahaslah tentang hal-hal semacam ini. Babe sengaja keluarin ini buat ngomak lagi. Oh gitu. Iya. Dia tidak jadi babe, berarti dia jadi nanti pewarak. Iya, Babe sengaja keluarin Oh, ini. gitu. Senang. Lanjut. Gimana, Be? Lanjut, Be. Ya. Oke. Ya, karena memang betul tadi yang disampaikan juga, kalau di Kota Mataram ini memang Dasan Agung ini katakan dia Betawinya Kota Mataram. Oh, Gitu ya? Ya. Tepat berarti kita sampaikan di mana? Babe. Babe. Kan Babe Betawi. Ya, banyak yang juluki seperti itu karena orang Mataram Datang. ya yang di Benar. Dasan Agung ini itu memang ini. Dasan Agung, Erjuna Agung. Iya. Keren. Ya, lanjut, Bin. Ya, yang terakhir untuk kita semua, terutama untuk diri yang pribadi, bagaimana 11 bulan berikutnya pasca Ramadan, pasca Lebaran dan lain sebagainya, lebih-lebih di bulan Syawal ini, Amin. bagaimana kita meningkatkan kualitas ibadah kita, bagaimana kita, ya apa yang kita pelajari di bulan puasa kita bisa aplikasikan, kita bisa terapkan di 11 bulan berikutnya, dan tentu kita selalu mengharap hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala Amin. untuk terus menuju kita ke arah yang lebih baik dengan kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Terima kasih, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dan kata-kata yang salah. Kata kita manusia, sumyal insan ini dinamakan manusia itu manusia karena kealpaannya dan kelupaannya. Yang benar datangnya dari Allah, yang keliru datangnya dari tiap pribadi. Allahul muwaffiq ila aqwa. Torik. Itu yang Anda belum tahu. Besok ngomak yang kedua bersama beliau tentang Dasan Agung. ada apa dengan Betawi yang ada di Mataram bersama Erjuna Agung. Ya, siap, amin. Sama yang tadi Ikra Torik itu nanti kita ya, lanjut. Oke. Ada yang disampaikan? Sabilul haq. Ya, bilhak. Saya sih sederhana. Kita butuh tasawuf sosial. Gitu aja. Itulah. Bingung. Ya, bagaimana Jem? Ya kalau saya sih Sebagai pengamat gunung, pengamat sawah dan ya Dan pengalaman. pengalaman. Ya. Hasil pengalaman Anda bisa sampaikan sebagai closing statement pada Lebaran yang sekarang ini.
gembira aja sih. Saya gembira dan akan lebih gembira lagi kalau pesan dan saran Gen Z tadi bisa direalisasikan oleh generasi sebelumnya. Jadi kita butuh literatur yang mudah kita akses, ya. Ini sekali lagi literatur yang mudah kita akses. Akses saja LH Karena kita tahu banyak orang bilang kepada Gen Z itu malas, Gen Z itu nggak mau baca. Nggak pernah. Ya di luar sana ya, di luar sana. Oke. Tapi hal yang perlu kita tahu juga bahwa Gen Z itu kesulitan akses untuk mendapatkan literasi yang dia butuhkan. Dan sangat mudah juga untuk dipengaruhi menjadi orang yang baik. Mahal aja buku. Iya, siap. Oke. Terima kasih. Pada malam hari ini Muhammad sudah mendengar pituah Baluwah. ya baluwah. Nah, kita sudah dengarkan sesama tentang Lebaran itu sendiri, Idul Fitri itu sendiri, dan Lebaran Ketupat dan filosofi dan apa yang ada di Lebaran tersebut bersama Babe Wiwin. Tepuk tangan sekali lagi buat Babe Wiwin. Terima kasih Babe Wiwin sudah hadir di tempat kita. Thank you, Babe. Siap Babe. Ya. Mudah-mudahan kita doakan beliau untuk selalu senantiasa sehat walafiat, dan Amin, kita akan amin, ketemu amin. untuk yang kedua, season yang kedua di Ngomak tentang Betawi yang ada di Kota Mataram. Insyaallah. Kita akhiri obrolan kita pada malam hari ini bersama Ngomak. Ngobrol bermakna. Tepuk tangan yang beriman kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.